Mau yang suaminya bejat, ahli maksiat, urusan dia kepada Allah. Tugasnya seorang istri cuma taat. Ada seorang perempuan dijadikan bidadari surga, ada apa enggak? Ada apa enggak? Siapa namanya? Siapa? Maimunah. Siapa namanya? Siti Asia. Punya suami siapa? Fir'aun. Emang di sini ibu ada yang suaminya kayak Fir'aun? Kenapa model kayak suami di rumah kagak ada sabar-sabarnya? Sabar bu, sabar. Tapi wahai laki-laki juga pikirin dong istrinya. Pikirin istrinya. Istri itu udah capek. Istri itu ngurusin keluarga capek nggak bu? Ngurusin anak capek nggak bu? Ngurusin suami capek nggak bu? Capek. Makanya Pak, Allah izinin kita di dalam Al-Quran boleh nikah 2, 3, 4. Kenapa? Biar ilangin beban seorang istri. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar suami kasih yang lain. Biar yang ngurusin perempuan lain. Ibu mah anteng jadi cuma 2, kerjaannya nggak capek-capek amat. Emang nggak boleh bu? Nggak boleh. Suami kawin lagi nggak boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rifki Al-Idrus telah sampai di kampung kita. Pada Habibana al-Mahbub dengan segala hormat kami persilahkan mohon untuk duduk kembali, rapatkan barisan kembali dengan tertib. Siap? Mohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan bil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim tak lupa bagi kawan-kawan pemuda Pancasila, Banser, FPI. Ya insya Allah mudah-mudahan persahabatan ini terjalin terus sampai yaumil qiyamah. Allah jadikan keistiqamahan di setiap langkah kakinya dalam menuju ridha Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keistiqamahan dan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, sahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah.
Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap rahmat serta taufik hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam berlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia rahmat Allah berikan kepada kita. Dengan kasih sayangnya Allah tuntun kita ke dalam majlis yang penuh keberkahan. Allah tuntun langkah kaki kita menuju majlis yang dapat banyak keridhaan Allah. Tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua malaikat sedang sibuk menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah. Dan tidak ada sesuatu nama yang lebih mulia di malam ini seorang hamba yang disebut oleh para malaikat kecuali kita yang hadir dalam majlis ini semata insyaallah memperkenalkan diri kita kepada Allah bahwa kita adalah umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ulama besar Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau ditanya oleh salah satu muridnya, wahai guruku, mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, Lailatul Qadar atau Lailatul Maulud? Beliau mengatakan dengan bersumpah, wallahi lebih mulia Lailatul Maulud. Murid kembali bertanya, bukankah Lailatul Qadar jauh lebih mulia? Bukankah Lailatul Qadar diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun. Setiap malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, dibacakan di dalam Al-Quran. Tidak ada malam lebih baik daripada malam 1000 bulan, 83 tahun setengah. Allah berikan dosa diampuni, pahala diberikan, berkah malam Lailatul Qadar. Tapi beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Apa yang membuat beliau mengatakan Lailatul Maulud jauh lebih mulia? Bahwasanya tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan Allah ciptakan Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Rajab, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Sya'ban, tidak akan ada Muharram, bahkan tidak akan ada alam semesta ini kecuali semua diciptakan karena Allah mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti hari ini acaranya Maulid ini kita mengagungkan sesosok manusia yang paling agung. Mulianya seorang manusia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul setiap hamba Allah di dalam majlis mulia ini kecuali penuh dengan rasa cinta. Tidak akan seseorang dicintai karena orang yang mencintai kecuali orang yang dicintai adalah seseorang yang diizinkan oleh Allah untuk membalas cintanya orang yang mencintai. Yang pertama, cinta tidak akan pernah mengenal jarak.
Cinta tidak akan pernah memandang fisik. Cinta tidak akan pernah mengenal apapun. Buta setiap orang yang mencintai. Sampai Imam Busairi mengatakan di dalam syair burdahnya, untuk mereka wahai para pembenci, maaf nasihat kalian tidak akan aku dengarkan. Aku fikir apa yang aku rasakan dengan rasa cinta yang begitu besar cukup untukku pengabdianku atas cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mencinta akan tuli mendengar setiap cacian atau nasihat yang membuat orang tersebut jauh dari cintanya. Sampai beliau mengatakan, aku kira ubanku diciptakan oleh Allah untuk menghinaku, melainkan uban ini adalah nasihat untuk diriku. Agar apa? Agar tahu kapan waktu yang tepat untuk aku datang berjumpa dengan Allah subhanahu. Berarti cinta itu buta. Cinta itu tidak mengenal jarak. Setiap manusia kalau sudah cinta pasti hatinya penuh dengan kisi-kisi nama orang yang dicintai. Lisan yang keluar yang disebut orang yang dicintai. Betul? Sebelumnya saya mau tanya, ada nggak orang Malingping yang nikah sama orang Banten? Serang maksudnya mas. Banyak nggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Bagaimanapun situasi jalannya, mau seberapa jauh pun jaraknya, cinta akan aku gapai untuk menjemput cinta yang sejati di dalam kehidupan. Betul apa enggak? Ada lagi cinta nggak pernah mengenal fisik. Cinta tidak akan pernah melihat fisik seseorang. Jika orang sudah mencintai, bagaimanapun rupanya pasti akan terus mencintainya. Sampai ada syair Arab mengatakan, fasyaribul khamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang mabuk-mabukan, orang yang sering mabuk, orang yang minum minuman khamar, setelah itu dia akan sadar karena mabuknya. Dan apa yang dia lakukan saat mabuk, dia tidak akan pernah mengenal atau mengingat apa yang dilakukan saat dia mabuknya. Tapi yang dikatakan fasyaribul hubbi tulil umri sakranu, orang yang namanya mabuk cinta akan terus mabuk, tidak akan pernah sadar sampai akhir umurnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tadi saya mengatakan cinta enggak kenal fisik, betul? Betul. Maaf, beribu-ribu maaf. Tahu orang gembrot? Tahu gembrot? Apa gembrot? Apa? Beda. Kalau gembrot itu duduk susah, bangun susah. Betul enggak? Kalau cinta mengatakan apa? Dibilang langsing, bohong. Apa? I love you too. Apa katanya cinta? Semok, montok, gemoy, bohai. Betul nggak? Kata cinta. Orang lain ngelihat nggak sempurna, orang yang mencintai pasti dipandang dengan penuh kesempurnaan. Itulah cinta. Yang kedua, cinta nggak pandang fisik. Maaf, fisik itu. Dan saya cuma mau kasih tahu, saya ngomong begini bukan buat menghina, demi Allah bukan. Tapi kita biar sadar bahwa cinta ini menutupi segala-galanya. Ada orang pesek? Ada. Maaf, beribu-ribu maaf. Kata cinta apa? Kata cinta apa? Kalau dibilang mancung, bohong juga. Karena cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar pasti kejujuran. Dan saat orang yang mencintai tidak akan pernah menyakiti orang yang dia cintai. Bahasanya pasti akan lembut, bahasanya dengan penuh sanjungan. Apa kata orang yang mencintai kalau ngelihat orang pesek? Mancung yang tertunda. Bahasanya dikemas menjadi indah agar orang tersebut tidak merasakan sakit hati. Itu adalah cinta. Cinta nggak pernah mandang umur. Betul apa enggak? Mau seberapa pun jaraknya, yang penting cinta. Saya mau Habib. Yang namanya cinta, lihat Rasulullah cinta dengan Siti Khadijah. Jarak umurnya jauh dengan Rasulullah, tapi cintanya diberikan oleh Rasulullah daripada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah menerima cintanya Nabi Muhammad SAW.
Dari tadi yang saya ceritakan tentang cinta nggak kenal jarak, cinta nggak mandang fisik, cinta nggak pandang umur, cintanya siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, turun kita di dunia, terlahir oleh rahim seorang ibu kita, wallahi Nabi sudah menaruh cinta kepada kita. Sampai akhir umur Nabi yang disebut adalah umat, cintanya diabadikan, cintanya diberikan, walaupun nggak kenal kita, jaraknya jauh, umurnya jauh. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi tidak akan pernah merugikan seseorang, kecuali selalu menguntungkan orang yang dicintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia dalam keadaan yatim, betul? Betul. Tidak memiliki ayah, tapi memiliki cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang selalu ada di dalam hatinya Nabi Muhammad, pasti dia akan menjadi mulia. Jika seseorang di dalamnya ada Nabi Muhammad, pasti orang tersebut akan diberikan penghormatan. Kenapa? Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia di sisi Allah. Maaf, saya mau tanya, tahu kulit sapi bisa jadi beduk, bisa jadi sendal, bisa jadi sepatu, bisa jadi dompet? Bisa. Kenapa? Tergantung bagaimana fungsinya. Mau dibuat seperti apa bisa jadi apa yang kita inginkan. Maaf kalau saya mengatakan kulit sapi dijadiin sendal, ditaruhnya di mana? Mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Sepatu dibuat dari kulit sapi, ditaruhnya di mana? Kaki. Ada orang yang beli sepatu harga 17 juta, taruhnya di kepala, ada? Enggak ada. Orang gila. Taruhnya di mana? Tetap di kaki. Ibu punya dompet, dompet ibu taruhnya di mana? Tempatnya mulia apa enggak? Laki-laki punya dompet, taruhnya di celana, taruhnya di mana? Setiap duduk pasti kedudukan, betul? Tempat yang saya sebutin semuanya mulia apa enggak tuh? Enggak. Ada satu lembaran kulit sapi sisaan dijadikan sampul Al-Quran, karena tertempel dengan sesuatu yang mulia. Al-Quran taruhnya di dada. Al-Quran setiap setelah dibaca dikecup lalu ditaruh di atas kepala, dijaga harus dengan wudhu. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang tertempel mulia, maka dia akan menjadi mulia. Sama-sama kulitnya, sama bentuk kulitnya, tapi ditempatkan posisinya, disitulah orang akan menjadikan kemuliaan. Bagaimana kita yang selalu ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW? Jika sesuatu manusia yang hatinya tertempel dan terpaut dengan Nabi, pasti hidupnya akan menjadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, orang yang hadir dalam tempat ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Apa? Ada yang bikin gembira, orang yang datang ke dalam majlis ilmu semua dosanya pasti diampunin sama Allah. Ini perkataan Nabi Muhammad. Orang yang datang ke dalam satu majlis, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, pasti dosanya diampuni oleh Allah. Coba, ada lagi enggak yang lebih bikin bahagia kecuali ampunan dosa? Enggak ada. Semua kita adalah dosa yang paling besar hidup di dunia kita. Setiap hari bikin dosa, bikin pahala malas luar biasa. Apalagi urusan sama manusia. Lihat Nabi SAW urusan sama manusia, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi tetap datangin. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab tiap hari nyiksa Nabi, tiap hari Nabi disiksa, tiap hari Nabi dilemparin kotoran. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tetap datang ke rumah pamannya, mengetok pintunya, mengajak Abu Lahab untuk memeluk agama Islam. Dengan kemuliaannya Nabi, hati yang selamat, galbun salim. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Cinta adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Tiga kemuliaan ini akan menjadi membawa kita ke derajat yang tertinggi dan bisa merendahkan seseorang. Jika ada satu yang dikatakan benci adanya di mana? Benci adanya di mana? Yang namanya benci udah masuk ke dalam hati, berarti tiga ini gugur. Iman, takwa, cinta yang tulus akan sirna. Kenapa? Untuk para pembenci selalu akan melihat kekurangan seseorang.
Untuk yang mencintai pasti akan melihat setiap kelebihannya. Betul apa enggak? Contoh, ada orang yang kita cinta. Cinta ini juga harus ditempatkan ke tempat yang paling benar. Kalau cinta ditempatkan ke sesuatu yang enggak baik, hati-hati. Ada orang tiap hari mabok, tiap hari dia nyusruk ke got. Ada di sini ada. Mudah-mudahan di sini mah orang-orang saleh semuanya. Ada orang yang dibenci tiap hari masuk ke musola, pakai peci, pakai koko, pakai kain, masuk ke musola, salat 5 waktu di dalam musola. Kira-kira pandangan manusia yang lebih baik, yang tukang mabok apa yang salat? Yang mabok apa yang ibadah? Ibadah, setuju? Tapi kalau udah ngebenci seseorang, walaupun dia salat tiap hari ke dalam musola, tiap hari dia ibadah, pembenci pasti bakal bilang, kalau orang udah benci jawabannya apa panggilannya? So alim lo. Betul nggak? Sok suci lo. Ini pembenci. Tapi kalau melihat seseorang yang dicintai, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, pasti akan dibela. Mau dia mabok tiap hari pasti dibela. Apa jawaban cinta yang salah penempatannya? Kesian orang ini mabok tiap hari, mungkin lagi banyak pikiran. Betul apa enggak? Kira-kira cintanya salah apa benar? Salah apa benar? Ini adalah manusia, makanya hablum minallah kita harus baik, hablum minan nas juga harus baik. Tidak boleh memandang seseorang dengan kebencian kecuali karena cinta. Fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Saat Nabi dilahirkan, arsy Allah berguncang, riang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy Allah guncang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang duduk di dalam tempat ini? Tadi saya tanya, senang apa enggak? Gembira enggak? Semua jawab senang, semua jawab gembira. Ternyata arsy Allah lebih dulu bergembira saat dimana Nabi dilahirkan ke dunia. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya kegembiraan setiap hamba ke hadapan Allah, bahwasanya setiap manusia yang gembira atas kelahiran Nabi, bahwa salah satunya dikatakan orang tersebut memiliki iman. Tidak akan orang berkumpulkan di tempat ini kalau bukan karena iman. Betul apa betul? Betul apa betul? Allahumma, ini acara nggak ada. Biasanya kita kalau malam begini lagi ngapain? Lagi ngapain? Ada yang lagi tidur, ada yang lagi main gapleh, ada yang main catur, yang lagi live TikTok, yang lagi ngegombal. Lo tuh kelihatan tuh. Rata-rata orang kan begitu. Hari ini kan Allah selamatin kita. Kenapa? Biar waktunya manfaat. Kalau hari ini kita duduk di rumah, mungkin kita lagi maksiat di hadapan Allah. Tapi di hari ini Allah selamatin kita. Kenapa? Karena kita orang yang dipilih oleh Allah. Karena kita memiliki iman. Kalau bukan karena iman, kita nggak akan pernah kumpul di dalam tempat ini. Iman, takwa, cinta ini harus beriring. Kalau Nabi Muhammad memiliki cinta yang besar kepada kita, bahwasanya kita pun memiliki cinta yang begitu besar kepada Nabi, apapun yang dijalankan oleh Nabi pasti akan dijalankan oleh setiap hamba. Tapi saya mau tanya, ini orang semua yang di sini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa kita hamba Allah? Tahu nggak sih definisi hamba? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini adalah seorang hamba. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran siapa yang disebut hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa dia? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang hamba yang cintanya luar biasa, dan Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kalau saya bilang kita mah tiap hari bikin dosa, tiap hari nggak pernah bikin senang Nabi, tiap hari bikin susah Nabi. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, adakah sesuatu yang membuat bahagianya Nabi? Maka di malam ini cara Allah memuliakan kita, dengan cara inilah kita membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Tadi baca salawat enggak? Baca salawat apa enggak? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim
seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi itu berupa doa, malaikat bersolawat kepada Nabi itu berupa istighfar atau ampunan. Allah bersolawat kepada Nabi itu namanya rahmat. Berarti semua yang hadir dalam tempat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, doa kita malam ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah, sehingga kita pantas mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Nggak ada kan manusia yang lebih mulia kecuali kemuliaan seseorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kemuliaan kepada umatnya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya mau tanya, kira-kira orang yang duduk di sini rugi apa enggak? Capek apa enggak? Lapar apa enggak? Sama sekali. Ada yang bilang, ngapain terlalu sering-sering hadir acara maulid? Yang namanya orang hadir maulid buang-buang duit. Kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Maaf, beribu-ribu maaf. Ada apa di dalam maulid? Yang pertama ada silaturahmi, betul? Ini ada silaturahmi enggak nih? Ada. Saya jauh-jauh dari Kuningan datang ke Malingping menjalin silaturahmi, betul? Nabi mengatakan apa? Orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Belum, jangan amin dulu. Emang mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngubur sendiri, mau? Belum, saya belum selesai, jangan amin dulu ya. Kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi Allah akan panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Nah giliran begini aminnya nggak mau tuh. Terserah dah, mau amin mau enggak bodo amat gua mah. Di dalam salah silaturahmi apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, yang kedua Allah akan luaskan rezekinya. Belum. Emang mau banyak duit? Mau rezeki banyak? Kan doa kita selama ini begitu ya. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul. Buat apa? Buat ibadah, terus sedekah, terus apa? Duit dapat ridho Allah. Apa? Itu semua angan-angan karena duitnya Allah. Karena uangnya nggak ada, angan-angan kita baik-baik, malaikat datang tuh. Gitu uang datang, wah habis kita. Yang perempuan duit banyak, skincare dikumpulin. Betul nggak? Yang laki-laki duit banyak, kawin deui. Betul tak? Coba. Allahumma deh, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pai. Manfaat duitnya? Nggak bakal manfaat. Tapi orang yang jalin silaturahmi, Allah akan buka rezekinya yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi, Allah matikan dia penuh dengan keimanan. Mau mati husnul khatimah? Ngimpi. Bu, ibu, di neraka paling banyak laki perempuan, bu. Sadar, bu. Percaya, bu. Yang ngomong siapa tuh? Siapa? Nabi Muhammad kan yang ngomong ya. Pulang Isra Mi'raj Nabi 3 hari nggak makan. Kenapa dipikirin umatnya paling banyak di neraka perempuan? Sian aing mah. Sian ke? Nggak kelihatan mukanya pada senyum-senyum. Di neraka paling banyak perempuan, bu. Kenapa? Masalahnya apa paling banyak perempuan yang di neraka? Banyaknya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, ibu, ada salah satu doanya malaikat Jibril, bu. Saat Nabi turun dari mimbar dijegat amar malaikat Jibril, ya Rasulullah tolong aminkan doa saya. Salah satu doanya apa? Ya Allah,
jangan kau terima amal ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Amal ibadahnya nggak akan diterima. Ada yang nyaut, Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Nggak ada dalilnya. Hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma istri yang kalau suami yang durhaka gimana? Urusan dia sama Allah, jangan dibalas. Perempuan paling gampang masuk surga. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Tapi kadang istri sekarang mah modelnya kayak rentenir. Laki pulang, Pak duit, Pak duit. Duit jadi wiritan. Hormat sama suami enggak. Kalau ngomong melatat melotot sama suaminya. Ada di sini yang begitu, Pak. Ada. Banyak. Colok matanya, Pak. Bu, Bapak capek nyari rezeki, Bu. Bu, Bapak lelah cari rezeki buat keluarga. Jangan bahasanya kasar sama suami, nggak boleh. Bahasanya yang lembut. Bahasa yang lembut, jangan sia-siain. Hidup di dunia cuma sekali. Padahal paling gampang seorang istri masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Seorang istri jika ingin masuk ke dalam surga, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, surga pasti jaminannya. Ini dia masalahnya, Bib. Saya setiap ngomong mau iya, mikirnya susah. Ibu dipanggil suami, jangan jalan, Bu, lari, loncat kalau bisa. Lebih cepat, lebih baik. Bib, saya lagi ngegoreng tempe, bodoh amat, tinggal gosong-gosong tuh tempe. Kenapa? Saking sampai Nabi SAW mengatakan, jika ada seorang hamba aku izinkan dan diperbolehkan untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan setiap istri sujud kepada suaminya. Bib, suami saya tukang main judi, bodoh amat. Bib, suami saya tukang minum, bodoh amat. Bib, suami saya tukang zina, bodoh amat. Taat, surga jaminannya. Mau yang suaminya bejat, ahli maksiat, urusan dia kepada Allah. Tugasnya seorang istri cuma taat. Ada seorang perempuan dijadikan bidadari surga. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Siapa namanya? Siapa? Maimunah. Siapa namanya? Siti Asia. Punya suami siapa? Fir'aun. Emang di sini ibu ada yang suaminya kayak Fir'aun? Kenapa model kayak suami di rumah kagak ada sabar-sabarnya? Sabar, Bu, sabar. Tapi wahai laki-laki juga pikirin dong istrinya. Pikirin istrinya. Istri itu udah capek. Istri itu ngurusin keluarga capek nggak, Bu? Ngurusin anak capek nggak, Bu? Ngurusin suami capek nggak, Bu? Capek. Makanya Pak, Allah izinin kita di dalam Al-Quran boleh nikah 2, 3, 4. Kenapa? Biar ilangin beban seorang istri. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar suami kasih yang lain. Biar yang ngurusin perempuan lain. Ibu mah anteng jadi cuma 2, kerjaannya nggak capek-capek amat. Emang nggak boleh, Bu? Nggak boleh. Suami kawin lagi nggak boleh. Kenapa? Sakit hati karena syaitan yang niup. Apalagi takut nggak adil, Bib. Urusan adil nggak ada. Kalau nggak adil itu yang paling adil adalah Allah. Tugas kita coba berbuat adil. Bu, sayang sama suami. Nggak kelihatan muka lu sayang. Yang namanya perempuan mat sayang sama suami cuman ada maunya. Ada uang adek, nggak ada uang adek. Emang begitu model perempuan sekarang mah. Nggak ada cinta yang abadi, tergantung rekening. Rekening banyak perempuan mah mana aja, mah laki-laki mau aja. Makanya perempuan itu perasaannya tuh paling banyak, dan perasaan perempuan bisa dibagi-bagi. Makanya banyak laki-laki yang tergila-gila sama perempuan dan jadi orang gila. Kenapa? Banyaknya laki-laki yang dikasih PHP amal perempuan. Buat neng-neng nih, Asep WhatsApp, Neng sholat subuh jangan lupa ya Neng.
Dijawab sama Neng, iya makasih ya nggak lama satu lagi Tajudin WhatsApp lagi, Neng sarapan jangan lupa, iya makasih ya semua laki-laki dilayanin, betul apa enggak? Karena perempuan itu perasaannya banyak, bisa dibagi-bagi. Cinta buat anak bisa, cinta buat suami bisa, cinta buat keluarga bisa, cinta buat harta apalagi. Karena itu perempuan, saya ngomong begini, ini temanya Maulid Habib. Kenapa? Rumah tangga kita juga diajari Nabi. Caranya seseorang akan sakinah, mawaddah, warahmah, ikutin bagaimana nabinya dong. Nabi punya cintanya tulus buat keluarga, tapi cinta pada keluarga di nomor 1000 kan yang dicintai adalah umat Nabi Muhammad SAW. Banyak ilmunya Nabi yang menguntungkan umat, tapi umat nggak pernah ngasih untung buat Nabi. Kita mah hidup selalu bikin susah, nabinya nggak ada aja selalu dibikin susah. Yang miris di dalam hati, ya Allah, setiap Car Free Day di Jakarta ada tim kami dari official HRA selalu keliling, ditanya tuh perempuan-perempuan yang pakai jilbab, ditanya setelah Nabi Isa siapa nabinya, nggak tahu. Kalau orang Banten saya paham betul dah, karena orang-orang saleh, wanita-wanita salehah. Kalau ditanya pasti bakal tahu habis Nabi Isa siapa? Apa? Siapa? Tuh segitu banyak yang jawab cuman santri. Bu, ngaji ya. Ngaji ya. Jangan anak doang disuruh ngaji, ibunya kagak. Jangan bapak nyari enak kerja, bapak nama kita disebut Pak seorang suami di dalam Al-Quran banyak banget Pak. Ku anfusakum wa ahlikum, selamatin anak-anak kita, selamatin keluarga kita. Maaf, zaman sekarang zaman fitnah. Kalau semua orang banyak yang ngefitnah ini, ngefitnah itu, biarin. Kita manusia difitnah wajar. Nabi Muhammad aja difitnah tukang sihir, betul apa enggak? Jangankan Nabi, Allah aja difitnah punya anak, betul enggak? Apalagi kita hamba yang selalu bikin dosa, diemin aja. Ntar juga fitnahan itu redup sendiri. Orang difitnah akan Allah angkat derajatnya. Orang yang difitnah mau difitnah apa enggak? Mau enggak? Kan diangkat derajatnya. Mau apa enggak? Tapi mudah-mudahan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini yang kita minta kepada Allah. Allah jauhkan segala bentuk keburukan, Allah dekatkan kebaikan. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya masih terusin enggak nih urusan rumah tangga? Terusin enggak? Nanti ibu malu loh bu. Saya kalau ngomong masalah rumah tangga pasti perempuan salah terus. Karena kalau di rumah laki selalu salah. Baru kali ini kan perempuan dirasain salahnya. Perempuan, maaf bu, ibu kalau bikinin kopi buat suami, saya mau tanya, ibu ngasih kopi baca apa doanya? Boro-boro doa bib. Bikin aja kadang gula nggak masuk. Saking gedeknya garam bib dimasukin. Bu, senyum. Amalia seseorang yang paling berat timbangan di hadapan Allah, senyum. Nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak pakai uang, cuman modal senyum. Coba senyum. Perempuan kalau senyum kan manis. Coba ngelihat suami senyum tiap hari. Nih mulai nih malam kalau mau tidur langsung senyum sama suami. Sayang, good night. Melek mata, sayang, good morning. Begitu selesai masak selesai siang, ayang kita makan bareng yuk. Begitu sore, yang nih kopinya udah ada, nih singkongnya masih anget-anget banget nih ya. Begitu malam mau tidur sebut lagi, ayang good night, I love you yang. Besok paginya insya Allah ibu pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak hidup nggak pernah namanya senyum, tiba-tiba seharian senyum. Bu, bapak butuh ibu.
Suami itu butuh seorang istri yang tahu sadar diri atas apa yang telah Allah titipkan. Bu, bapak kerja capek apa enggak? Nih saya tanya sama bapak, Pak, bapak, lu cicing wae Pak. Bapak, lu tidur. Pak, bapak capek kerja nggak Pak? Capek kerja nggak Pak? Kalau ngelihat ke rumah, pulang sampai di rumah ngelihat istri dandan cantik, behenol, semok, bu elah Pak, seneng apa enggak? Bu Allah, seneng bukan main Bib. Kalau ngelihat istri udah dandan saya pulang Bib, itu capek saya taruh di pagar Bib. Nggak bakal saya bawa masuk capeknya. Kenapa? Karena matanya seorang laki-laki itu adalah syahwat. Laki-laki matanya syahwat. Kalau perempuan syahwatnya di mana nih? Di telinga. Makanya perempuan itu paling nggak bisa disanjung-sanjung. Kalau disanjung, bapak nggak percaya nih malam telepon. Kalau nggak nih bapak ngomong samping kupingnya, sayang, I love you so much. Itu Pak, istri nggak bakal tidur Pak, bolak-balik. Kenapa? Seneng. Apalagi udah kalau ngedenger diskon. Oh, di sana ada diskon. Oh, langsung syahwatnya di telinga. Laki-laki syahwatnya di mana? Di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, cantik, matanya istiqomah. Subhanallah, 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 subhanallah. Istiqomah matanya. Betul nggak? Udah sama lu sama gue mah sama. Bu, sayang sama Nabi nggak Bu? Pengen nggak kumpul sama-sama di dalam surga sama Nabi? Pengen nggak kumpul sama suami, sama keluarga di dalam surga? Pengen. Saya tanya bapak-bapak, mau nggak kumpul sama istri Pak di dalam surga? Oh, nggak mau katanya. Emang ngapa Pak? Oh Habib, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, selama ini kan laki-laki kan selalu tertindas Bu. Giliran ustazah yang ceramah, ada jamaah yang nanya, ustazah, suami saya tukang main judi, suami saya tukang mabuk, suami saya ahli maksiat, apa yang harus saya lakukan? Ustazah jawab, ya udah ceraiin aja lah. Gampang banget itu. Kalau kita mah laki-laki mah enggak. Gimana caranya utuhin rumah tangga orang lain? Allah utuhin rumah tangga kita. Kita sayang sama orang lain pun sayang sama kita. Saya diajarin doa sama guru saya Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Mau apa enggak doanya? Mau apa enggak? Doanya singkat, ringan banget. Dan ini doanya enggak panjang-panjang. Ikutin saya ya. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan hati saya dibuat senang orang lain. Gampang nggak? Tuh, gampangnya nggak usah diikutin PA, nggak usah, cuman sampai situ doang doanya. Bagus nggak doanya? Ya Allah, izinkan saya membuat hati orang lain senang, dan izinkan orang lain membuat hati saya senang. Ini doa paling gampang. Senang di mana? Senang dunia, senang akhirat. Alhamdulillah. Coba Bu, maaf, beribu-ribu maaf. Di saya kalau ngomongin senang, kita manusia yang paling banyak senang. Kita manusia umat Nabi yang Allah kasih kesenangan, tidak ada pernah putus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Hidupnya minim kesenangan, hidupnya selalu menangis, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita semua dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bu, Pak, kita tiap hari makan nikmat. Nabi sampai 7 hari pernah nggak makan. Siti Aisyah pernah 2 bulan yang namanya dapur nggak pernah ngeluarin asap. Kita alhamdulillah semua Allah kasih kesenangan di dalam hidup kita. Jujur Bu, Pak, apa yang kita jalankan di dunia ini semua serba nikmat, karena semua susahnya udah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah rasa kelaparan karena Nabi sudah kelaparan. Buat siapa Nabi kelaparan? Satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu, tatkala beliau salat ada di belakang Nabi, saat Nabi sujud, saat Nabi ruku, dalam keadaan duduk maupun berdiri, ada suara gemertak dari diri Nabi Muhammad SAW. Selesai salat, Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah,
apakah kau sakit wahai kekasih Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak wahai Umar, aku sehat walafiat. Lalu apa yang membuat aku mendengar di jasadku ada suara tulang antara tulang dengan tulang yang seperti beradu? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, itu yang kau dengar. Dibuka kain sarung Nabi, diangkat gulungannya, diambil satu batu keluar dari perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli Arab tahu satu batu yang keluar dari lipatan kain berarti satu hari Nabi enggak makan. Keluar 2 batu, keluar 3 batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan 7 batu. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa kau tidak bilang kepada kami bahwa engkau belum makan? Apa jawaban Rasulullah? Jika aku meminta, aku cukup meminta kepada Allah. Namun apa yang aku lakukan saat ini? Aku khawatir umat di akhir zaman mereka merasakan kelaparan, sedangkan aku tidak merasakan kelaparan, maka aku akan berdosa di hadapan Allah. Sampai detik ini kita nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita yang ditunggu oleh Nabi. Banyak ulama-ulama, banyak yang menceritakan aqimis shalat, dirikan salat. Itu adalah semua setiap manusia, maaf, satu ayat, setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi wasilah atau ada perantaranya, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masalah Ramadan ini adalah perintah dari Allah lewat malaikat Jibril. Zakat perintah lewat malaikat Jibril. Illa salat 5 waktu, Allah mengundang Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Betapa penting salat 5 waktu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah cukup kita buat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup diri kita ini selalu mengeluarkan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang paling pandai bersyukur, dikasih rezeki sedikit alhamdulillah. Tapi Nabi merasakan sesuatunya lebih banyak menahan daripada harus menerima hawa nafsunya. Nabi syukur kepada Allah. Bu, ada satu riwayat, 2 sahabat Nabi datang ke rumah Siti Aisyah saat wafatnya Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, 2 sahabat datang ke rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah, khabirni, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang Nabi lakukan yang kami tidak ketahui saat Nabi ada di dalam rumah. Apa jawaban Siti Aisyah sambil berlinang air mata? Ya wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, ketahuilah, datang satu malam Rasulullah giliran datangnya ke rumahku. Saat Nabi SAW masuk ke dalam rumah, lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, bolehkah aku pakai malam ini untuk beribadah kepada Allah? Aku katakan, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Namun di hari ini engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar denganku, engkau satu tempat tidur bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku adalah wanita yang paling beruntung. Jika engkau ingin beribadah maka lakukan ya Rasulullah. Nabi Muhammad bangun, ambil wudhu, Nabi salat mulai 2 rakaat. Siti Aisyah memandang bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. 2, 4 sampai malam tersebut habis, terdengar suara Bilal bin Rabah telah mengumandangkan imsakiyah, memberitahu sebentar lagi akan datang waktu subuh. Nabi berhenti beribadahnya, lalu melihat Siti Aisyah. Saat itu Siti Aisyah berlinang air mata. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai terus menerus menangis di dalam gerakanmu? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semua ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi orang yang dititipkan surga, dititipkan kunci surga, masih pandai bersyukur kepada Allah. So, kita lihat ayuhal hadirun, kita yang harus lebih pandai bersyukur kepada Allah. Semua Allah ciptakan dunia ini berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini perkumpulan yang diizinkan oleh Allah karena kita membawa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam ini sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan malam ini menjadi malam taubat kita terakhir di dalam hidup ini. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini taubat kita diterima oleh Allah. Allah berikan kita taufik dan hidayah.
maka latangkanlah, sebutkan nama Allah, muliakan nama Allah di malam ini, maka insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya